Hikayat Saijan dan Ikan Toda. Pada suatu ketika, sebermula ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara selat laut dan selat Makassar. Di antara bercikan buih, debur ombak, angin, gelombang dan badai topan, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Hatta, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu samadiku? Ikan apa kamu? Aku, Ikan Toda, Raja Ikan Toda yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan memutuskan untuk menyerangmu. Tapi, engkau memang sakti, Datuk Mabrur. Aku takluk. Jadi, itu rakyatmu? Ya, Datu. Tapi, sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Baiklah. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Datu ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas permata, dilayani ikan duyung dan gurita. Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang, kita harus saijan, seiring sejalan, selakata sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakat mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju? Setuju, Datu. Mendengar jawaban itu, Datu Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Toda dari jepitan karang. Lalu diusapnya lembut. Ajaib! Dalam sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Toda itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah terluka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Toda itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung karang kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan. Dari dasar laut, kian lama permukaan daratan itu kian tampak. Naik dan terus naik, lalu seluruh timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru. Dari dasar laut, Datu Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Toda telah memenuhi sumpahnya. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datu Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Taman.